Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok 7 dan kami akan mempresentasikan mengenai kikil induksi dan induktansi. Yang pertama-tama, saya, Safina Trimaharani, akan menjelaskan mengenai flux magnetik. Nah, untuk definisinya terlebih dahulu nih. Jadi, flux magnetik itu mengukur jumlah garis gaya yang menembus permukaan dengan luas tertentu. Nah, permukaannya ini bisa berbeda-beda, tergantung pada kuat medan magnet dan sudut antara medan magnet dengan vektor luas permukaannya. Kemudian, flux magnetik sendiri bisa didefinisikan sebagai flux sama dengan integral dari vektor B dikali D dikali vektor A, atau sama dengan integral B dikali D dikali A cos theta. Nah, integral ini dapat dilakukan jika sudut antara medan dan vektornya itu luas permukaannya diketahui di semua titik di permukaan atau diketahui sebagai fungsi kepadatan pada. Nah, flux medan magnet sendiri didefinisikan sebagai flux sama dengan integral vektor B dikali D dikali vektor A, sama dengan integral B dikali D dikali A cos theta. Nah, integral ini dapat dilakukan jika sudut antara medan magnet dan vektornya itu diketahui di semua titik di permukaan atau diketahui sebagai fungsi koordinat pada permukaan. Nah, secara umum, sudutnya ini bergantung pada posisi atau tidak konstan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, ada beberapa kasus khusus yang dimana pada tiap titik itu di permukaan besarnya medan magnet konstan. Nah, maka kita dapat menyederhanakan persamaan menjadi flux sama dengan B integral D dikali A dikali cos theta. Kemudian ada kasus lain nih teman-teman, di mana permukaan sudut antara B, R, dan DA selalu konstan. Nah, maka cos theta dapat dikeluarkan dari integral, sehingga persamaannya menjadi flux sama dengan B cos theta integral DA sama dengan B cos theta A sama dengan vektor B dikali vektor A. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya ya. Sama baca contoh soal berikut ya. Nah, medan magnet vektor B sama dengan B dalam kurung I ditambah 2K. Menembus bidang seluas A yang diletakkan sejajar bidang XY seperti diilustrasikan pada gambar di sebelahnya ya teman-teman. Nah, kemudian berapa sih flux magnetik yang menembus bidang tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan rumus flux sama dengan vektor B dikali vektor A. Kita masukkan ya. B dalam kurung I ditambah 2K dikali AK sama dengan B AI dikali K ditambah 2B AK dikali K sama dengan 0 ditambah 2B A sama dengan 2BA. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk contoh soalnya. Selanjutnya akan ada pembahasan hukum Faraday dan contoh aplikasinya oleh teman saya Arga. Terima kasih. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu hukum Faraday dan aplikasi hukum Faraday-nya. Nah, hukum Faraday itu ditemukan oleh Michael Faraday yang menyatakan apabila terjadi perubahan flux dalam suatu kumparan konduktor atau loop, maka dihasilkan gaya gerak listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Nah, hukum ini itu menjelaskan bahwa medan magnet yang berubah seiring waktu dapat menghasilkan gaya gerak listrik (GGL) induksi dalam suatu rangkaian konduktor. Nah, saya akan jelaskan dengan ini maksudnya gimana. Jadi ada beberapa material di sini. Yang pertama itu medan magnet, yang kedua kumparannya, kumparan magnetik, dan ampemeter. Yang pertama itu terjadi perubahan flux. Ketika magnet didorong mendekati kumparannya, nah flux magnetik dalam kumparan itu bakal bertambah sehingga dapat munculnya GGL induksi yang dapat ditunjukkan dengan arus pada ampemeter. Jadi saat magnet dimasukkan dalam kumparan, nah flux magnetik yang di dalam kumparan itu bakal bertambah. Jadi nanti bakal ada arus yang mengalir ke sini. Nah, dan arusnya itu bakal mengalir ke arah kanan. Nah, yang kedua itu kalau misalkan magnetnya posisinya diam. Nah, kalau misalkan magnetnya didiamkan itu
flux magnetik dalam kumparan itu gak berubah sehingga tidak ada GGL induksi maupun arus yang terukur dalam ampermeter. Jadi kalau misalkan magnetnya taruh di sini dong nih, diam di dalam kumparannya, gak digerakkan ke kanan ke kiri atau kemana-mana, cuman taruh di saja, tidak ada penambahan flux magnetik dalam kumparan sehingga tidak ada arus yang mengalir. Nah, yang ketiga itu terjadi perubahan flux tapi berlawanan. Nah, ketika magnet ditarik dari keluar dari kumparan, flux magnetik dalam kumparan itu bakal berkurang sehingga muncul gejala induksi tapi berlawanan yang ditunjukkan dengan adanya arus pada ampermeter. Nah, ketika string magnetnya dikeluarkan berarti ke kiri. Nah, berarti nanti si flux magnetik di dalam kumparannya ini bakal berkurang. Jadi nanti dia arusnya tuh bakal ketarik ke kiri. Nah, makanya arusnya itu berlawanan ke arah kiri. Seperti itu. Nah, secara matematisnya itu dapat disimpulkan menjadi seperti ini. Sigma sama dengan min N dpi dt. Nah, sigma itu GGL induksi, itu satuannya volt. N itu adalah jumlah liritan kumparannya. Habis itu P bukan P itu flux magnetik atau Weber. Nah, T itu adalah waktu, second. Tanda negatif itu menyatakan arah GGL melawan perubahan flux. Maaf. Hukum Lenz atau hukum Lenz. Nah, untuk aplikasi hukum Faraday itu dalam teknologinya tuh saya ambil tiga. Yang pertama itu generator listrik. Nah, kumparan yang berputar dalam medan magnet dapat menghasilkan arus yang dapat digunakan kayak arus DC ataupun AC. Nah, itu akan menjadi dasar semua pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, dan turbin angin. Yang kedua itu ada transformator atau trafo biasanya dipanggilnya. Nah, perubahan arus pada kumparan primer itu menginduksi GGL pada kumparan sekunder. Nah, ini tuh digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik di jaringan distribusinya. Seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah kartu tape seperti Near Field Communication atau NFC dan Radio Frequency Identification atau RFID. Nah, ketika perangkat aktif seperti NFC di handphone itu mendekatkan perangkat pasif seperti kartu e-tol, e-money, dan semacamnya, medan magnet yang dihasilkan itu dapat menembus kumparan pada perangkat pasifnya. Nah, perubahan medan magnet ini dapat menginduksi arus listrik yang cukup untuk mengaktifkan chip dan dapat mengirimkan data tanpa baterai dari smartphone ke HP maupun sebaliknya. Seperti itu. Yang kedua itu aplikasi dalam soal. Nah, kita akan menentukan GGL induksi yang dihasilkan oleh kumparan yang berputar. Nah, kumparan berdimensi A kali B dengan lilitan N berputar dalam medan magnet seragam B dengan kecepatan sudut omega. Saat berputar, sudut antara vektor normal dan kumparan dengan arah vektor B terus berubah terhadap waktu. Nah, sehingga flux yang menembus kumparan juga berubah secara periodiknya, yaitu P sama dengan B A kali B cos omega T ditambah theta 0. Nah, dengan demikian, GGL induksi yang dihasilkan itu adalah sigma sama dengan min N dpi dt. Pi-nya kita bisa ubah seperti yang ini, jadi sama dengan min N d BAB cos omega T plus theta 0 dt. Nah, si T-nya itu kita bisa turunkan dan akan mendapatkan hasil N BAB omega sin omega theta ditambah omega T ditambah theta 0. Seperti itu. Oke, penjelasan materinya saya cukupkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Padam Perkasa Alam dengan NIM 2509941. Saya dari Prodi Teknik Energi Terbarukan. Di sini saya akan membahas hukum Lenz dan dinamo pada aplikasi induksi elektromagnetik. Referensi yang saya ambil dari Fisika Dasar 2 Bikrajudin Abdullah 2017. Kita lanjut. Kita mulai dari pengantar.
GGL, gerak gaya listrik, muncul karena perubahan flux Faraday. Itu materi yang telah teman-teman saya sampaikan sebelumnya, tapi arah arus dijawab oleh hukum Lenz. Hukum Lenz akan dibahas oleh saya. Faraday itu hanya menjelaskan besar gerak gaya listrik, belum sampai arah arusnya. Nah, kita hukum Lenz akan menjelaskan sampai arah arusnya. Hukum Faraday, ini di sini ada hukum Faraday, gerak gaya listrik induksi, flux magnetik per waktu. Flux magnetik per waktu, intinya selama fluxnya itu berubah, maka akan muncul gerak gaya listrik. Pada kasus 1, fluxnya itu bertambah. Medan magnet masuk atau meningkat. Arus induksi menghasilkan medan keluar. Jika medan magnet masuk ke kumparan semakin besar atau meningkat, maka arus induksi menghasilkan medan yang berlawanan arah untuk lawan si perubahan. Yang kedua, fluxnya itu berkurang, medan magnet keluar atau menurun. Arus induksi menghasilkan medan masuk. Sebaliknya, fluxnya itu berkurang atau menurun, menghasilkan medan magnet yang searah atau masuk. Untuk mempertahankan si fluxnya itu yang berkurang atau menurun, diganti oleh medan magnet. Bisa dilihat juga dari alatnya, ini bertambah, ini berkurang. Intinya, arus induksi selalu menentang perubahan flux magnetik. Bagaimana menentukan arah arusnya? Ini akan dijawab oleh hukum Lenz. Kita lanjut ke hukum Lenz. Hukum Lenz, definisi hukum Lenz. Definisi arus induksi selalu menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan flux penyebabnya. Intinya dari si hukum Lenz ini, hukum Lenz kan melawan, otomatis selalu mempertahankan. Jadi sistem selalu mempertahankan keadaan awalnya yang definisi hukum Lenz ini. Rumus hukum Faraday di sini yang harus digarisbawahi yang paling penting di sini ada min. Minnya itu menyatakan bahwa arah arus induksi selalu melawan perubahan flux magnetik. Kita lanjut ke arus induksi sesuai hukum Lenz. Di sini ada dua arus induksi. Yang pertama, jika fluxnya itu bertambah, medan berarti masuk atau meningkat. Medan masuk bertambah, di sini ada panah ini berarti masuk, meningkat. Di sini juga ada indikatornya meningkat. Arus induksi menghasilkan medan keluar. Dilihat dari depan ini berlawanan arah jarum jam. Kenapa berlawanan arah jarum jam? Karena sesuai dari aturan tangan kanan. Jadi berlawanan arah jarum jam. Jika fluxnya itu berkurang, medan keluar atau menurun. Ini bisa dilihat dari tanda panahnya itu keluar, medan magnet keluar atau berkurang. Arus induksi menghasilkan medan masuk. Yang tadi dilihat dari depan searah jarum jam. Intinya, hukum Lenz menjelaskan arah arus induksi yang selalu menentang perubahan flux magnetik. Bagaimana menentukan arah arusnya secara detail? Kita akan lanjut ke pengaplikasian si hukum Lenz ini. Hukum Lenz adalah hanya teori, tetapi hukum Lenz itu banyak kita gunakan, tetapi kita tuh kurang menyadari bahwa itu tuh hukum Lenz. 3 aplikasi hukum Lenz. Yang pertama, hukum Lenz menjelaskan bahwa arus induksi selalu menentang perubahan flux magnetik. Yang pertama, rem elektromagnetik. Arus induksi menghasilkan gaya yang melawan gerak, sehingga benda melambat atau berhenti. Ada arus induksi menghasilkan gaya melawan gerak. Contohnya, ketika kita mengendarai sepeda motor dan kita ingin berhenti, otomatis kita akan mengerem dan itu tuh terjadi arus induksi menghasilkan gaya melawan gerak. Rem itu gaya melawan gerak sehingga ban melambat terus berhenti. Contoh nyatanya rem kereta, rem pada lift, alat pengereman industri lainnya. Yang kedua, induksi pada transformator. Di sini ada kumparan primer,
kumparan sekunder, tengah-tengahnya itu perubahan fluks. Perubahan fluks pada kumparan primer menimbulkan arus induksi pada kumparan sekunder untuk mentransfer energi listrik. Di sini tuh induksi pada transformator tuh bisa dibilang energi listrik yang bisa ditransfer tanpa kontak langsung. Jadi si kumparan primer dan kumparan sekunder itu enggak berkontak langsung, jadi berpisah. Tengah-tengahnya itu ada perubahan flux yang membuat kumparan primer dan kumparan sekunder itu enggak terhubung tapi satu bagian. Contoh nyatanya tuh trafo, pembangkit, dan distribusi listrik. Yang ketiga yang menurut saya paling penting, dinamo. Putaran kumparan dalam medan magnet menyebabkan perubahan flux sehingga timbul gerak gaya listrik dan arus listrik. N itu kutub utara dan S kutub selatan. Misal kita sedang mengendarai sepeda, kita otomatis roda berputar dan kita mengayuh, dinamo menghasilkan listrik sehingga lampu berputar. Semua aplikasi di atas bekerja karena arus induksi selalu melawan perubahan flux magnetik. Contoh sehari-harinya lampu sepeda tadi yang menyala saat roda berputar karena prinsip dinamo. Kita akan membahas prinsip dinamo ini lebih dalam. Next, kita mulai. Apa itu dinamo? Dinamo mengubah energi gerak menjadi listrik. Kumparan berputar dalam medan magnet. Prinsip kerja dinamo. Kumparan berputar dalam medan magnet. Ada medan magnet N kutub utara dan S kutub selatan. Arah putar dan ini kumparannya jadi N S itu tuh kayak NS memutar di tengah-tengahnya si dinamo. Jadi NS-nya tuh memutar dinamo. Di sini ada juga lilitannya, tembaganya. Itu alurnya tuh kumparan berputar dalam medan magnet, berputar luas medan magnet berubah, flux magnetik berubah. Lalu akhirnya tuh timbul gerak gaya listrik. Kumparan berputar di antara kutub magnet sehingga flux berubah dan menimbulkan gerak gaya listrik. Ini ada rumus gerak gaya listrik dinamo AC. Dan kenapa ini AC? Nanti akan dijelaskan. Gerak gaya listrik, N itu jumlah lilitan, B kuat medan magnet, A luas permukaan, omega kecepatan sudut, T waktu. Gerak gaya listrik yang dihasilkan berubah terhadap waktu sehingga arus yang timbul adalah arus bolak-balik AC. Perubahan flux, intinya perubahan flux secara terus-menerus menghasilkan arus bolak-balik. Arah arus yang dihasilkan mengikuti hukum Lenz melawan perubahan si flux. Contoh nyatanya tuh di dinamo sepeda yang tadi saat roda berputar dia menghasilkan listrik sehingga lampu dapat menyala. GGL terhadap waktu, dan ini kenapa yang AC tadi, fluxnya itu bersifat periodik. Karena fluxnya itu bersifat periodik, tegangan yang dihasilkan berbentuk gelombang sinus. Jadi hasilnya tuh arus bolak-balik AC. Intinya dari dinamo, energi mekanik putaran, perubahan flux menghasilkan GGL. Intinya dari dinamo, energi mekanik yang tadi putaran dinamo menghasilkan perubahan flux, terus gerak gaya listrik, langsung jadi listrik. Latihan soal dinamo. Di sini ada latihan soal dinamo. Soal ada sebuah dinamo memiliki spesifikasi seperti di bawah. N itu jumlah lilitannya 100 lilitan, B medan magnetnya 0,2 Tesla, A-nya tuh luas permukaan 2 kali 10⁻⁴ M kuadrat, Y-nya tuh kecepatan sudutnya 10 radian per sekon. Hitung gerak gaya listrik maksimum dengan spesifikasi dinamo seperti di atas dan gambarkan visualnya. Berarti ini tuh gerak gaya listriknya tuh pada saat di maksimum. Rumus gerak gaya listrik di sini ada yang tadi
N, B, A, omega. Diketahui N 100 lilitan, B 0,2 Tesla, A 2 kali 10 min 4 meter per sekon, omega sama dengan 10 radian per sekon. Ditanya gerak gaya listrik pada maksimal. Di sini ada visualisasinya. N itu kayak tembaganya lah 100 lilitan, kumparan berputar pada medan magnet. Jadi N, S, jadi dinamo tuh kayak berputar di tengah-tengah si kutub utara, magnet kutub utara dan magnet kutub selatan. Substitusi ke rumus N 100, B ya 0,2, terus A 2 kali 10 min 4, kecepatan sudutnya 10. 10 kali 0,2 kali 10, 200. 200 kali 2 kali 10 min 4, berarti 200 kali 2, 400. 400 coret nolnya 2, berarti 4. 4 kali 10 min 2, berarti ini 4 dibagi 100. Jadi 0,04 volt. Jadi si dinamo gerak gaya listrik yang dihasilkan dalam maksimal itu dinamonya tuh 0,04 volt. Sekian dari saya dan terima kasih, dan maaf bila ada salah kata, dan silahkan dievaluasi kekurangan saya.